Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hamu-Hamku dengan Buya kita, Buya Asofa dan Yai Wahab. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Buya, rasanya belum tuntas juga kita membahas tentang as-sidqu, yang sidq itu merupakan manzilah di tengah-tengah dari makom iman, yang memang iman itulah sebetulnya yang akan mendasari berbagai macam kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilalladzina amanu, banyak sekali yang terkait dengan itu. Termasuk kan seseorang dimasukkan surga atau tidak itu kan ada enggak keimanan di dalam hatinya. Nah iya, ini kan memang paling mendasar, paling penting sekali lah. Di antaranya manzilah pada iman itu adalah as-sidq, dan kita sudah banyak membahasnya tapi belum sampai tuntas dan tuntas itu. Karena sidq itu qalbul iman. Wilayah iman ya. Kalau iman itu diibaratkan tubuh, sidq itu posisinya di jantungnya atau hati. Okay. Banyak rahasia di situ. Pernah Syekh Hakim itu ditanya oleh murid-muridnya, yang itu ditulis pada kitab Al-Luma itu. Ditanya demikian, ma alamatus shodiq. Nah, beliau mengatakan qala kitmanut ta'ati. Jadi bagaimana kita kok kitmanut ta'ah, padahal kita itu disuruh fa'amma bini'mati rabbika fahaddits, nikmat ibadah itu boleh diceritakan, ini malah dikitman ini. Menyembunyikan ketaatan itu sudah tidak ingin ketaatannya itu diketahui oleh manusia. Karena ya sidqul as-sidqu ma'allah, sudah benar hubungannya dengan Allah, maka ya taat di sini ya ketaatan yang sifatnya sunnah. Ada ketaatan fardu wajib, ada ketaatan sunnah. Dimana kaidah fikih secara umum, kalau yang fardu wajib itu harus ditunjukkan, harus diizharkan. Tapi kalau yang sunnah lebih utama, lebih baik diikhfakan atau dikitmankan. Iya. Hayaan minallah, menyembunyikan ketaatan itu karena punya rasa malu dari Allah, dari pandangan Allah. Iya. Sebagaimana orang awam malu dari pandangan manusia ketika maksiat. Masya Allah. Ini orang khusus malu dari pandangan Allah di ketaatannya dilakukan. Iya. Maksudnya malu kalau ketaatannya itu sampai diketahui oleh orang lain begitu. Termasuk begitu. Itu rasanya sudah beda. Karena memang kesidikan seseorang itu hanya untuk Allah. Atau ya orang sodik itu hanya pinginnya dinilai oleh Allah dan Rasulnya begitu. Dan karena benar-benar tidak peduli dengan manusia, artinya karena fokusnya itu dinilai Allah, dilihat Allah, ada orang nggak ada orang itu sama saja. Dan karena tahu bahwa selalu yang sirri itu yang disukai Allah, sirri itu rahasia. Biasanya ya menyembunyikan ketaatan. Nah ya, ini yang jarang kita temui dalam kitab-kitab syariat biasa, bahwa ada kitmanut ta'ati itu ternyata itu ada korelasinya dengan kitmanul maksiyah. Kitmanul maksiat itu untuk minannas. Iya, karena nggak bisa minallah. Bagaimana kita bisa menyembunyikan? Itu minannas. Kita malu dari manusia kalau kita melakukan maksiat, itu pasti. Apakah bisa dihubungkan dengan al-haya'u minal iman gitu misalnya? Ya memang itu al-haya'u minal iman yang dimaksud adalah ya dua-duanya. Ya haya dari manusia pun juga itu minal iman. Minal iman. Tentu haya minan nas itu ya karena keburukan kita, kemaksiatan kita. Kalau
kekayaan min Allah ya ketaatan kita atau kebenaran kita, kebaikan kita. Malunya dari Allah. Kalau malu dari Allah soal maksiat itu awam itu. Itu kelas awam masih. Kelas awam. Kalau kelas khawas itu nggak ada malu di situ karena sudah tidak begitu. Sudah tidak begitu lama. Artinya di antara sekian banyak tanda keimanan, al-haya'u minal iman, an-nadhafatu minal iman, dan seterusnya, itu sodik ini lebih dekat kepada sifat haya itu, Bu, ya. Iya. Jadi siapa yang hayaknya kepada Allah itu benar, dialah sodik. Dialah minas sodik. Iya, jadi hayaknya kepada Allah benar, itulah minas sodiqin. Ya. Dan semua nabi berwasiat kepada umatnya, fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Ini bukan perintah, tapi pengelulu. Istidraj. Jika tidak malu ya silahkan berbuat sekehendakmu. Ini artinya nek gak waras ya sakarepmu, nek kepengin gak waras. Artinya ngelulu. Ini kalau boleh digradasikan, di makom iman ini kan sebelumnya manzilahnya ikhlas, Ya. kemudian sidik ini. Kalau di kelas ikhlas, mungkin seseorang itu melakukan ketaatan, diketahui oleh orang lain ataupun tidak, ini mungkin sama. Ya. Kalau di kelas sidik ini baru lebih Di atas itu. tidak diketahui oleh orang lain ketika dia berbuat ketaatan. Iya. Karena hayatnya kuat. Kalau manzilah ikhlas diketahui orang, tidak diketahui orang, sama saja. Kalau manzilah di atas ikhlas yaitu sidak, nggak sama, lebih nikmat tidak diketahui orang. Iya. Ya, tidak diketahui. Bahkan kita menotaati Itu kepada Allah jadi disembunyikan juga karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malunya dari pandangan Allah. Ya, itu ketika seseorang sudah mengantongi alamatus sidik yang tadi kita nutoa itu, apa hubungannya dengan arwah? Di sini disebut dengan ma arwahul asya ala qulubis shadiqin. Ya. Itu ditanya juga hakim itu, apa sih sebetulnya yang paling sesuatu yang paling menyenangkan di hati orang-orang yang shadiq nih? Jawabannya ternyata istinsyaku afillahi ta'ala wa husnudzonni billahi ta'ala. Ya. Dua hal yang disampaikan oleh Syekh Hakim itu perlu Buya jelaskan pada kita, itu apa sebetulnya istinsyaku afillahi wa husnudzon. Menghirup maafnya Allah. Istinsyak itu menghirup dari hidung. Yang dihirup ini, yang dihirup adalah sifat maha memaafkannya Allah. Al-af nggih. Ya. Itu artinya menghirup, kalau ke manusia gitu, memaafkan kekeliruannya, kesalahan yang tidak disengaja atau yang tidak diketahui. Nah, ini artinya sifat-sifat kemanusiaan yang keliru, yang salah, yang tidak disadari atau yang tidak diketahui, itu dihirup. Sehingga ya menuju bersih, suci dan benar yang sebenar-benarnya menurut Allah dan seluruh manusia. Istinsyaku afwillah, nyecep banyu songko irung, ini banyu permaafan Allah. Jadi ya inginnya itu atau kesukaannya shadiqin itu di sepuro, dimaafkan Allah. Sebagaimana doa sholat witir itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, sungguh engkau maha pemaaf dan mencintai permaafan, maka maafkanlah kesalahan kami yang kami tidak tahu dan tidak sengaja.
dan kekeliruan kami karena kebodohan kami dari buruk sangka yang ya buruk sangka atau sangka yang keliru kepada Allah. Nggih. Itu makanya gandengannya dengan Husnudzon, nggih. Artinya apa gini Bu ya? Jadi di hati sodikin, itu kan fikulubi sodikin, di hati sodikin ini senantiasa diisi oleh air sifat maaf Allah. Iya. Sehingga dari situ karena kesadaran sodikin ini minta ampun dari berbagai dosa, baik yang dosa yang dilihat atau tidak, diketahui atau tidak dan seterusnya. Ini lebih lagi ke sifat al-afunya Allah. Iya. Artinya mereka secara sengaja sudah tidak lagi melakukan dosa yang terang-terangan, yang jelas. Sudah. Tapi kalau dosa masih merasa ada kesalahan-kesalahan yang butuh dimaafkan oleh Allah. Iya, betul. Yaitu tidak merasa lebih baik karena tahu sisi hal-hal yang halus yang kita tidak menjangkau, padahal itu di kacamata Allah masih salah, masih keliru, masih kurang. Sama dengan mohon maaf dari merasa baik, merasa ini, merasa itu istinsaku afillah, itu dari perasaan halus merasa ya iku awake Gusti Allah tapi dirasakno diane iki lah iki jaluk sepuro, jaluk minta maaf. Padahal ya sudah tahu, sudah cuma ya ini kelemahan manusia. Kelemahan manusia, cik keliru wae, cik anu aja. Sehingga di prakteknya sodikin ini selalu memaafkan, memaklumi orang lain. Pasti itu. Nah, empati. Sebelum ia bisa melakukan itu, otomatis dia berusaha untuk memaafkan dirinya. Selalu itu kok ijah. Ya, gini, kalau kita analogikan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Hakim, itu adalah istinsyak, itu kata yang biasa digunakan oleh syariat, oleh wudu. Istinsyak itu adalah menghirup air dan dari untuk hidung dikembalikan lagi. Betul. Untuk dikembalikan lagi. Artinya yang kata Buya itu menghirup kesalahan dia, dimasukkan hingga bersamaan dengan husnudzon maafnya Allah, hingga nanti bisa dikejawantahkan pada perilaku memaaf tadi. Siapa saja. Ya, tidak untuk dirinya sendiri. Betul. Karena istinsyak itu dalam fikih itu tidak ditelan. Iya, dikeluarkan lagi. Dikeluarkan untuk lagi. Membersihkan liur-liur atau lendir-lendir yang di hidung. Apakah itu karena kalau kaitannya dengan tadi yang tanda-tanda dari sodikin itu adalah kitmanut ta'ah, apakah itu ada kaitannya dengan itu? Karena merasa di ketaatannya itu belum saja karena Allah, dengan Allah dan seterusnya. Apa begitu ya? Iya, ingin dinilai benar menurut Allah. Itu artinya jauh dari riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya itu. Maka disembunyikan. Karena begini, ini termasuk kelemahan nafsu kita. Kalau ketaatan kita diketahui orang itu garai merasa kira ini loh. Makanya sangat hati-hati. Kemudian disembunyikan itu supaya benar menurut Allah. Benar menurut Allah, ya. Karena kelemahan kita manusia ini ya gitu. Jadi al-afu itu berbeda dengan ampunan. Maaf itu berbeda dengan ampunan. Kalau ampunan itu biasa menggunakan kata ghufur, ghufron. Kalau af itu memang maaf yang memang menghapus segala catatan kejelekan. Yang kita tidak tahu dan tidak merasa. Minaz-zalali. Iya. Wal minaz-zalal. Yang kita tahu dan kita merasa itu minta ampun. Minta ampun, bukan minta maaf. Minta ampun. Dan inilah sebetulnya makom iman yang pada sidik yang salah satu tandanya adalah kitman. Dan sesuatu yang
menyenangkan hati itu ternyata intim dengan insinsyak tadi, insinsakul afi minallah wa husnidzon. Minta maaf itu, minta maafnya sodikin ke Allah itu dari merasa kurang sempurna. Merasa kurang sempurna. Merasa kurang. Padahal sudah berusaha maksimal, tapi masih merasa kurang. Nah, ini istinsaku afilah di situ. Klop sekali kalau dikaitkan dengan yang di bulan Ramadan ini, Bu ya. Iya. Betul. Jadi setelah rahmat, maghfirah, dan ikun minan nar, dan di situ ada doa setelah witir Allahumma innaka afuwwun karim Jadi, tuhibbul afwa artinya fa'fu anna. seorang sodikin ini sudah berproses dari 10 pertama yang rahmat, kemudian berproses minta ampun kepada Allah sampai terakhir itu ya minta afu itu. Iya, minta maaf atas ketaatan yang kurang sempurna. Nah, itu. Masih bukan, saja bukan minta maaf atas salah keteledoran, bukan ya? Bukan. Bukan. Kekurang sempurnaannya dalam mengabdi kepada. Istilahnya orang sodik itu adalah di setiap menjalankan perintah itu merasa saja belum sempurna. Belum maksimal. Iya. Di situ minta maafnya itu di situ. Belum bisa maksimal. Jadi, pemirsa, hamu-hamuku yang dirahmati oleh Allah, perbincangan demi perbincangan yang terkait dengan sidq ternyata semakin kita telan semakin membuat kita haus, semakin kita selami semakin terasa dalam. Dan ikuti terus, bertanyalah kepada kami ketika mengikuti kajian kita kurang paham dengan chat kepada media As-Sofa. Terima kasih, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.